Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik ibu-ibu yang berbahagia, insyaallah kita akan melanjutkan lagi kajian kita di kesempatan sore hari ini, melanjutkan apa yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya terkait dengan fikih usrah atau fikih keluarga, yang dimana buku ini disusun dari kajian atau daurah dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah. Baik ibu-ibu sekalian, sebelum kita memasuki pembahasan, senantiasa kami mengingatkan bahwasanya menuntut ilmu itu memiliki keutamaan yang begitu besar. Ya, para ulama juga menyebutkan, diantaranya adalah bahwasanya ketika kita menghadiri kajian, menghadiri pengawasan, itu merupakan sebuah ibadah yang keutamaannya itu setelah kewajiban. Ya. Jadi kalau para ulama, tidak ada sesuatu yang lebih utama ya dari suatu ibadah setelah kewajiban, ya, kecuali menuntut ilmu. Nah, jadi menuntut ilmu derajatnya itu ibadah yang sangat tinggi deh, ibu. Setelah amalan-amalan wajib. Baik, itu saja ya untuk memotivasi di kajian sore hari ini. Selanjutnya kita akan membahas lanjutan kitab. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ke al-muqaddimah atau permulaan pembukaan dari bab fikih keluarga, di mana kemarin kita sudah sampai terkait dengan pembahasan mukadimah di dalam pernikahan. Yang pertama adalah al-ikhtiyar, yaitu memilih. Nah, kalau mau nikah milih deh ibu-ibu, milih. Nah, nanti putra putri ini cucu-cucunya ya. Kalau mau menikah tentunya ada bab memilih dulu. Dan memilih di sini tentunya ada dari pihak perempuan, ada dari pihak laki-laki. Ya. Kalau dari pihak laki-laki itu dituntunkan oleh Nabi SAW adalah memilih perempuan yang dia baik agamanya, ya, baik agamanya. Kan kemarin di pertemuan sebelumnya mungkin sudah disebutkan bahwasanya perempuan itu dinikahi atas dasar 4 hal. Kadang-kadang karena apa? Hartanya, kadang-kadang karena kecantikannya, kadang-kadang karena kedudukannya, pangkatnya, kadang-kadang karena agamanya. Petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nikahilah orang yang memiliki agama bagus, niscaya engkau akan beruntung. Ya, di sini anjuran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mencari perempuan yang bagus agamanya. Nanti ibu-ibu kalau mau nyari mantu dicek dulu nih, perempuan atau calon mantu saya ini sholat 5 waktu enggak? Ya, sholatnya bolong-bolong enggak? Patuh enggak ini dalam agama Islam? Nah, dicek. Jangan sampai nanti ya dibiar begitu saja,
khawatir nanti malah keluarga anak kita atau cucu kita menjadi kurang baik karena salah di dalam memilih anak mantu perempuan. Seperti itu ya. Ya, kemudian di antara perempuan-perempuan ya yang diingatkan oleh para ulama ya untuk agar dipertimbangkan, yaitu ada sekitar 6 karakter ya. Jadi 6 karakter perempuan itu harus diwanti-wanti ini. Perlu dipikir ulang. Apa saja Bu kemarin? Masih kan? Ya, yang harus dihindari Bu. Yang harus dihindari. Yang banyak mengeluh. Yang pertama adalah perempuan yang memiliki karakter anak-anak, yaitu yang gemar mengeluh, ya, mengadu. Jadi dikit-dikit ya dia merasa tidak nyaman. Apalagi kalau ada suaminya, makin merasa tidak istilahnya tidak ada rasanya bahagianya gitu ya. Dia selalu mengeluh ini itu. Nah, ini harus dihindari. Kemudian yang kedua adalah hanana. Apa hanana Bu? Perempuan yang suka menceritakan suaminya. Ya, perempuan yang suka menceritakan suaminya sebelumnya. Ya. Ini juga harus dihindari atau kita perlu melihat kembali ya. Yang ketiga apa? Al-hadaqah. Ya, suka boros. Kalau ke mall, langsung apa-apa pengen dibeli. Kemudian kalau main ke tempat tetangganya, lihat tetangganya punya kulkas baru, HP baru, sendok baru kan ya. Pulang-pulang cemberut. Ditanya suaminya, kenapa Dek Bu? Itu loh Pak, tetangga punya HP baru, punya kulkas baru, masa kita gini-gini aja. Nah, itu termasuk ya. Ada. Mudah-mudahan nggak ada ya di sini yang seperti itu. Atau kita juga nanti ketika memilihkan untuk anak kita mantu perempuan, dicek dulu ini perempuannya suka begitu enggak. Jadi suka jadi mantu. Baru tahu begitu ya Bu. Ya, jadi dicek, cari tahu itu ya. Kemudian berikutnya adalah al-barokoh. Apa itu barokoh Bu? Ya, sibuk dengan dirinya, hobinya dandan, hobinya berhias, sampai pekerjaan rumahnya itu tidak dikerjakan, piringnya numpuk selangit segunung ya, cucian pakaiannya 1 ember seminggu, begitu aja itu ya. Terus habis dijemur kering, ditumpuk. Jadi misalkan, jadi bukan belum koper Bu. Di sini kalau belum koper kan beda. Dia malah justru pentingin dirinya. Jadi wajahnya dipoles-poles sampai warnanya merah hijau kuning ya. Bibirnya di merah-merah. Tapi pekerjaan rumahnya dicuekin. Ya, ini ya maksudnya di situ. Kalau belum koper kan berbeda. Mungkin karena memiliki kesibukan lain ya. Kalau cuma berhias kan urgensinya tidak terlalu ya. Apalagi sampai berlebihan. Ya, di sini maksudnya adalah berhias secara berlebihan. Ya, kerjaannya begitu. Ada kan Bu? Ada betul? Enggak tahu kan? Kalau disebutkan berarti memang ada ya yang seperti itu. Biasanya ya mungkin perempuan-perempuan sosialita ya, ada yang kadang-kadang seperti itu. Kemudian ada diantaranya juga yang harus dipertimbangkan lagi adalah asyadaqah. Apa itu asyadaqah? Cerewet ya. Jadi ngomong apa aja diomongin ya, sampai kayak radio rusak ya. Suaminya sampai
apa ya? Capek dengerin ya, seperti itu. Nah, ini juga perlu dilihat. Kemudian yang terakhir adalah al-mananah. Yang juga apa? Ngungkit-ngungkit. Nah, jadi ngungkit-ngungkit pemberiannya. Nah, ini juga perlu dihindari. Ya. Ini untuk mencari tahu gimana kalau belum menikah. Kadang kan nggak tahu ya. Nah, tanya kepada tetangganya, kepada saudaranya, kepada keluarganya. Ya, suruh jujur bagaimana karakter perempuannya. Ya, seperti itu. Suka nggak dia mengungkit-ungkit pemberian, ya? Atau dia boros atau enggak? Jadi jangan tahu. Itu yang kemarin kita bahas. Sekarang kita akan masuk ke mukadimah yang kedua, yaitu al-khitbah. Khitbah, apa itu khitbah? Pernah mendengar istilah khitbah dalam nikah? Belum ya, karena khitbah itu adalah istilah untuk biasanya bahasa Arab ya. Al-khitbah itu mungkin sebagian orang sudah paham ya kalau di Indonesia, tapi banyak juga yang belum paham. Al-khitbah itu adalah secara bahasa itu adalah al-khitab ya, atau al-kalam. Jadi al-kalam itu ucapan, pembicaraan. Sedangkan secara istilah adalah at-taqaddum litolibi zawaj ya minal mar'ah. Jadi datang bertemu dengan seorang wali untuk niat menikah, meminang. Kalau di sini apa? Ngelamar ya istilahnya. Tapi kalau di Indonesia ngelamar itu begitu sakral ya. Jadi sudah ada seremoni tertentu gitu ya. Ya. Jadi khitbah itu adalah datang laki-laki ke tempat perempuan, tembung kepada walinya, bapaknya, saudara laki-lakinya, ya, atau anak laki-lakinya untuk apa? Niat nih, saya mau menikah dengan putri bapak, saudara bapak, atau anak bapak, anak atau ibunya Anda gitu ya. Kalau misalkan seorang janda kemudian anaknya sudah besar seperti itu. Jadi intinya apa? Nembung untuk dijadikan istri atau pasangan. Nah, itu khitbah. Jadi secara syariat khitbah itu apa namanya? Meminta izin, meminang. Jadi bukan suatu akad nikah. Ya, jadi bukan termasuk kategori akad nikah. Karena apa? Karena kan nggak terpenuhi syarat dan rukun nikah kalau ketika menemui wali, cuma nembung. Pak, saya suka sama anak bapak. Ya. Saya diberitahu oleh teman saya, katanya anak bapak itu bagus akhlaknya. Saya ingin nikahi anak bapak. Nah, itu sudah termasuk apa? Khitbah, melamar, ya, meminang. Ya, jadi di dalam bab khitbah ini atau meminang ini, ya, perempuan yang ditembung itu masih belum jadi apa namanya, masih perempuan asing istilahnya. Jadi belum halal, belum boleh kita apa? Belum boleh bagi laki-laki ya Pak. Bagi laki-laki belum boleh dipegang atau diajak dua-duaan, diajak makan bareng, ngobrol bareng, hanya berdua. Tidak boleh. Karena sekedar meminang atau melamar itu belum terjadi akad nikah yang sah. Nah, ini perlu diperhatikan jadi bagi kita sebagai orang tua terhadap putra-putri kita. Kalau mereka sudah dilamar, jangan biarkan pergi berduaan, ya, atau makan sekedar makan bareng, ngobrol bareng, jangan. Karena belum sah, nyata Bu. Jadi masih jadi perempuan ajnabiyah, perempuan asing baginya. Ya. Lalu bagaimana Pak Bu? Oh, buatan kenal aja. Bagaimana Bu? Misalkan ada perlu, pengen ada yang dibicarakan, boleh nggak? Hah? Nah, boleh ya Bu. Misalkan ada perlu yang mau dibicarakan, pengen tahu lebih dalam ini perempuan ini seperti apa sih karakternya.
pengen cari tahu, boleh nggak kita ngobrol dengannya misalkan atau bertemu dengannya? Boleh, tapi harus menjaga syariat Islam. Misalkan dia ditemani oleh bapaknya atau saudara laki-lakinya, seperti itu, ya. Atau kalau memang lewat HP ya harus betul-betul hanya pada pembahasan yang dia butuhkan, jangan melencong kemana-mana, gitu, ya. Jadi boleh, tapi seperlunya sesuai dengan standar syariat agama kita tentunya. Bisa dipahami, ya? Ya. Baik, berikutnya. Tapi di sini ya, sebelum kita melanjutkan, kadang-kadang di sebagian tempat khitbah itu bermakna juga sudah akad nikah. Jadi sudah dinikahkan, tapi hanya belum saja berkumpul, seperti itu. Tapi kalau di Indonesia khitbah sendiri sebenarnya cenderung ke arah memang belum ada akad nikah. Jadi masih apa? Melamar, meminang. Ya biasanya mungkin ngasih cincin ya biasanya, dan selainnya lah gitu ya. Ada yang sudah menikahkan putra putrinya atau cucunya? Ada ya, sudah. Seperti itu ya Bu ya. Kalau masih tahap lamaran ya. Kemudian ya ada pertanyaan nih ya. Misalkan di sini, boleh nggak seorang itu mengkhitbah ya lembung perempuan itu sudah menikah, boleh nggak? Meskipun dengan syarat dalam agama Islam, boleh nggak Bu? Ada perempuan sudah menikah. Kalau dulu misalkan ada permusuhan lagi ada gejolak, ada ya. Jadi ada perempuan dengan suaminya gejolak, jadi nggak akur lah istilahnya. Kemudian ada lelaki lain mengisyaratkan dia meminang dengan dia. Nanti kalau kamu dicerai saya nikahi, seperti itu. Kalau sudah selesai masa iddahnya, boleh nggak seperti itu dalam agama Islam? Boleh nggak Bu? Nggak boleh ya, nggak boleh seperti itu. Walaupun dengan isyarat, ya tidak boleh di dalam agama Islam. Jadi dosanya besar, karena termasuk ngompor-ngompori ya suami istri ya menjadi pisah. Dan di dalam agama Islam itu tidak disukai dalam masalah perpecahan. Ya, perpecahan termasuk dalam keluarga ini. Ya tidak boleh adanya perpecahan. Makanya tidak boleh kita jadi kompor. Ya, jadi manas-manasi dengan memberi isyarat. Ya kalau sebagai laki ya untuk menikahinya kalau cerai. Nah, ini nggak boleh. Jadi ada sebuah hadis menyebutkan ya dengan makna setan kan punya pemimpin, ya toh, iblis datang. Apa yang kamu sudah lakukan? Saya sudah melakukan begini. Kamu belum melakukan apapun. Terus datang, ya setan menyatakan apa yang kamu sudah lakukan. Saya sudah memisahkan antara suami istri. Nah, sama si pemimpin setan ini dikasih apresiasi. Ini baru, ya sudah melakukan perkara yang besar. Karena apa? Berhasil memecah belah dua insan suami istri. Makanya termasuk dosa besar membuat pasangan suami istri itu menjadi berpisah. Jadi maaf Bu, kalau ada temannya curhat masalah keluarganya, jangan makin dikasih bumbu. Harus kalau laki-laki gitu wis tinggalin baik ya. Ya kadang-kadang ada seperti itu ya. Namanya perempuan kadang-kadang pakai perasaan ya. Perasaan diceritain temennya itu makin tambah. Akhirnya apa? Ngompor-ngompori untuk berpisah. Jangan. Jadi kalau bisa kita arahkan untuk apa? Tetap bersatu. Apa sih permasalahannya ditanyakan.
Sudah belum dirembuk dengan baik-baik permasalahan itu? Sudah belum ada mediasi dari pihak suami sama pihak istri untuk berdiskusi lagi? Janganlah bercerai misalkan, ya. Coba lihat anak-anaknya sudah gede-gede gitu. Nah, harus seperti itu ya. Jadi usahakan kalau kita menjadi teman curhat, teman kita yang ada masalah dengan suaminya misalkan, ya, satukan kembali. Bahkan maaf, ada ini istilah, maksudnya dalam bab dusta kan sebenarnya dilarang dalam agama ini. Tapi kalau dusta itu bisa menyatukan dua insan, itu diperbolehkan dalam agama Islam. Ya, jadi sedikit agak ngelomboni gitu ya misalkan, tapi tujuannya satu apa? Biar tetap bersatu. Itu diperbolehkan dalam agama Islam. Ya, berbohong dalam kebaikan diperbolehkan. Itu banyak ya menyebutkan hadis tentang hal tersebut. Ya, seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang pernah juga melakukan tauhid. Tapi sebenarnya namanya bukan dusta, tapi istilahnya tauriyah. Jadi menyebutkan sesuatu yang berbeda dengan aslinya, tapi seolah-olah yang mendengar itu menduga itu loh yang dimaksud. Jadi mengatakan sesuatu biar si pendengar itu memahaminya begitu, tapi sebenarnya yang dimaksud si pembicara itu bukan seperti itu. Tujuannya ya agar agar dua insan itu bersatu misalkan, ya. Jadi istilahnya mengatakan bukan yang sebenarnya, tapi tujuannya untuk menyatukan dua insan atau selainnya. Itu diperbolehkan ya. Jadi nggak boleh seorang ya meskipun dengan isyarat menghibah, meminang perempuan yang masih menjadi suami orang, ya, meskipun dengan isyarat tadi ya. Kemudian ini juga dikatakan haram secara ijma, ya, secara kesepakatan itu haram. Bahkan ada sebuah hadis mengatakan laisa mina man khabbaba ra'atan ala zawjiha, ya, bukan golongan kami ya orang-orang yang memisahkan antara seorang perempuan dengan suaminya. Jadi yang jauh, bukan termasuk akhlak Islam yang seperti itu. Jadi bisa dipahami ya Bu. Jadi tidak harus lelaki, bahkan kadang-kadang perempuan. Ada ya perempuan yang menjadi kompor. Ayolah, wis bisa wae kalau itu. Laki-laki seperti itu ngapain dipertahankan? Misalkan ada ya yang seperti itu. Jangan sampai gitu. Kemudian muncul cabang lagi. Boleh nggak? Misalkan kok perempuan itu sudah ditalak, tapi talaknya talak rujuk yang masih bisa dirujuk kembali oleh suaminya. Ada perempuan ditalak, tapi talaknya masih talak rojai. Jadi suaminya masih bisa rujuk. Talak satu misalkan, ya loh, masih dalam iddah. Ada lelaki suka nih pada perempuan tadi, kemudian berniat melamar dengan isyarat atau malah secara jelas, sorry ya, saya pengen nikahi kamu kalau kamu sudah bercerai secara baik sudah misalkan, atau sudah selesai iddahmu, boleh nggak? Sudah ditalak sama suaminya, tapi masih talak yang bisa kembali, bisa rujuk, boleh nggak Bu? Ya, tetap tidak boleh sebagaimana yang tadi. Kenapa? Karena meskipun dia sudah ditalak, tapi kan masih suaminya bisa kembali, belum cerai mereka sebenarnya. Cerai maksudnya cerai yang sudah bukan bagian dari suaminya, istrinya, gitu ya. Jadi tidak boleh. Bisa dibagi Ibu, insyaallah ya. Ya, jadi tidak boleh kalau masih dalam bab tolak yang bisa kembali. Ya. Lalu bagaimana kalau tolaknya itu talak yang bain? Ya, ditalak 3 sudah.
tapi masih dalam masa iddah, boleh nggak laki-laki itu niat melamarnya? Hah? Kan talak ada dua ya, talak yang bisa kembali dan talak yang sudah tidak bisa kembali. Talak roj'i yang masih bisa rujuk, talak ba'in yang sudah tidak bisa rujuk ya, kecuali dengan akad baru. Nah ini sudah ditalak 3, tapi masih dalam masa iddah, boleh nggak laki-laki datang? Belum mengatakan, saya akan menikahi kamu kalau kamu sudah selesai masa iddah, boleh nggak? Kalau dia mengatakan secara jelas begitu tidak boleh. Tapi kalau dengan isyarat, misalkan, saya pengen nikah lagi, ini saya sudah lama menduda misalkan. Wah saya sudah lama membujang, saya pengen nikah lagi. Dengan isyarat, tapi ngomongnya itu di depannya dia, tapi nggak memaksudkan langsung kepada dia, boleh nggak? Kalau seperti itu, dengan isyarat. Kalau dengan isyarat boleh, tapi kalau dengan jelas tidak boleh. Jadi itu perbedaannya. Kalau sudah talak yang bain dalam masa iddahnya, tidak boleh kita meminang ya, bagi laki-laki Pak. Bagi laki-laki tidak boleh meminang perempuan tersebut secara secara jelas, mengucapkan saya ingin menikahimu kalau kamu sudah selesai iddahnya. Harus hanya dengan isyarat. Baru boleh. Gitu ya. Baik. Terus kemudian bagaimana Bu? Misalkan ini pembahasan baru ya, permasalahan baru. Boleh nggak bagi lelaki itu meminang perempuan yang sudah dipinang orang lain? Boleh nggak Bu? Nggak boleh. Kenapa Bu? Kok nggak boleh? Sudah ada ikatan. Kan belum ada akad nikah. Bisa nggak? Boleh itu ya. Boleh nggak? Ayo. Harus yakin loh Bu. Boleh nggak? Lah nanti malah berantem itu Bu. Lah kamu sudah saya lamar kok kamu menerima orang lain, gimana ini? Gitu. Jadi musuhan tuh Bu. Dia jadi lamar orang. Dan dilamar orang. Terus ada laki-laki lain melamar. Nggak boleh Pak. Dan perempuannya sudah mau tuh awalnya, ya wis saya mau nanti jadi istri kamu. Kan yang pertama sudah dilamar, dia mau jadi istri yang pertama. Dilamar yang kedua, masa mau lagi? Lah ya maksudnya boleh nggak nih? Nggak boleh. Boleh. Ya tidak boleh. Jadi kalau ada perempuan sudah dihibah lelaki, dipinang oleh lelaki, itu tidak boleh orang lain ya. Laki-laki sudah tahu nih menghibah perempuan tersebut. Tidak boleh ya. Ya. Hadisnya apa? Yang melandasi hal tersebut sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yakhthub ar-rajulu ala khutbati atau khitbati akhihi." Ya, jadi seorang lelaki itu tidak boleh menghibah, meminang ya perempuan apabila perempuan tersebut sudah dihibah oleh saudaranya. Tidak boleh. Ya. Dan ini tidak ada khilaf di antara ulama. Tapi para ulama menjelaskan ada beberapa keadaan bolehnya tersebut. Boleh sekarang. Kapan boleh? Biasanya kan ada yang dikecualikan. Kapan boleh? Ada syaratnya. Tadi sudah betul ya, nggak boleh. Tapi ibunya menjawab boleh. Boleh, tapi harus dengan syarat. Apa syaratnya Bu? Jika salah satu membatalkan. Bagus Bu. Jika si penghibah pertama, lelaki pertama itu membatalkan, wis saya tidak jadi, ya saya batalkan lamaran ini. Nah, baru boleh nih laki-laki lain untuk meminangnya. Betul, itu Masya Allah ya. Kalau sudah ada pembatalan dari pihak penghibah pertama. Terus keadaan kedua, kira-kira apa Bu? Kira-kira apa? Kedua adalah apabila peminang pertama mengizinkan. Tapi biasanya ya enggak ya. Kalau mengizinkan, ya kan mereka belum akad. Ya udah, sahabatku suka juga sama kamu.
Terus si lelaki itu, ya udah kalau kamu mau memilihnya nembung silakan, izinkan. Biar perempuan itu memilih tidak secara jelas. Ya. Jadi waktu memilah itu ada buku minang. Jadi meminangnya itu ya kayak semacam cuma nampakin, ya nampakin di hadapan walinya atau di hadapan perempuannya, ya, di hadapan walinya ya, di hadapan walinya laki-laki itu hanya mengucapkan saya ingin menikah dan saya ingin melamar perempuan gitu ya. Jadi masih belum jelas nih, ngambang, cuma memberi isyarat ya. Jadi dia bermaksud sebenarnya untuk meminang putrinya itu. Tapi tidak dikatakan, Pak, saya pengen meminang putri Bapak. Tidak dikatakan seperti itu. Boleh tidak? Tadi dikatakan, boleh ya orang lain meminang. Karena apa? Karena dia tidak mengatakan secara jelas. Nah itu. Jadi kalau ada lelaki meminang perempuan tapi dengan cuma isyarat aja, jadi tidak nembung secara jelas, ya, maka perempuan itu boleh dihitbah orang lain. Begitu ya? Bisa dipahami, Bu? Dalilnya apa? Dalilnya, jadi saat itu ketika Fatimah bin Qais, sahabiah ya, sahabat Nabi dari kalangan perempuan, ketika sudah habis iddahnya, dia menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, ya, atau maaf, jadi ketika itu ya, ketika sahabat itu bertemu Nabi mengatakan, kalau kamu nanti sudah selesai masa iddahnya, ya Rasul mengatakan kamu temui saya. Akhirnya kan selesai. Kemudian perempuan ini Fatimah bin Qais menceritakan tentang beberapa lelaki, minta pendapat Rasulullah. Jadi ada namanya Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, dan Abu Jaham atau Abu Jaham. Mereka telah meminangku. Jadi ada dua orang lembung. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan keadaan Abu Jaham. Abu Jaham itu adalah orang yang orang yang keras, galak sama istrinya. Terus diceritakan lagi, kalau Muawiyah itu orang yang istilahnya kasarannya miskin, tidak punya duit, gitu ya, punya harta. Kemudian maka nikahlah dengan Usama bin Zaid. Nah, Rasulullah memerintahkan agar Fatimah bin Qais itu menikah dengan Usama bin Zaid. Usama bin Zaid itu adalah istilahnya anak budaknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahkan sampai-sampai seperti anaknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah dianggap seperti itu, ya. Jadi ketika ada seorang perempuan menceritakan kepada Nabi ada dua orang yang melamar, kemudian Rasulullah menceritakan keadaan dua lelaki tersebut, ya, tentang satunya yang keras, yang galak kepada istrinya, yang satunya itu tidak punya harta. Terus sama Rasulullah diperintahkan untuk memilih Usama bin Zaid, menikah dengan Usama bin Zaid. Ya, awalnya si Fatimah itu agak-agak gimana, tapi akhirnya Rasulullah sedikit menekankan nikahlah dengan Usama bin Zaid. Akhirnya setuju. Akhirnya di dalam pernikahan itu Fatimah itu penuh kebahagiaan. Pilihan Rasul pasti baik, ya, seperti itu. Nah, di sini dalil tadi adalah bahwasanya siapa? Abu Jaham sudah melamar. Kemudian ya, terus ada siapa lagi tadi? Muawiyah bin Abi Sufyan juga melamar. Tapi Rasulullah tidak memilihkan keduanya, tapi malah justru memilihkan Usama bin Zaid untuk dinikahkan. Ya. Jadi dua-duanya enggak, jadi dipilihkan ketiga. Tapi maaf, saya revisi ya tadi. Saya revisi, itu bukan dalil yang pendapat ketiga tadi, tapi ini kaitannya dengan kalau perempuan itu ragu, belum ada pilihan. Jadi misalkan ada perempuan ragu, ada beberapa lelaki melamar, tapi perempuan itu
belum mengiyakan salah satu. Ya, ada perempuan satu orang, dilamar beberapa lelaki, tapi dia masih ragu, belum mengiyakan salah satu di antaranya. Ya, dan di sini bolehnya ya perempuan itu apa namanya? Menceritakan, kemudian biar istilahnya pihak lain itu untuk lebih meyakinkan atas pilihan yang hendak dinikahinya, gitu J. Ya. Tapi juga di sini ada dalil juga untuk menguatkan tadi pendapat ketiga tadi, apabila khitbahnya hanya sekedar isyarat. Ya, kalau hanya khitbahnya sekedar isyarat, maka juga boleh ya di sini untuk orang lain meminang perempuan yang sudah dipinang orang lain. Ya, gitu ya Bu. Cuma isyarat. Ya, cuma isyarat. Itu boleh. Nah, di sini juga ada sebuah dalil bolehnya gibah. Nah, dulu saya menyampaikan gibah itu haram, gitu ya. Tapi dalam Islam itu ada gibah yang dikecualikan. Ya, ada sekitar 6 sebenarnya. Ya, kapan Bu bolehnya gibah? Gibah tahu ya Bu? Menceritakan aib orang lain. Di sini kan tadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan aibnya dua orang sahabat tadi, ya, yang satunya keras pada istrinya, satunya nggak punya harta. Menceritakan pada seorang perempuan, itu namanya kan ghibah. Nah, di dalam agama Islam, ghibah asalnya diharamkan, tapi ada keadaan tertentu dikecualikan. Yang pertama adalah ketika misalkan seorang menceritakan kepada hakim dalam masalah sidang. Kalau sidang kita cerita apa adanya nggak Bu? Itu orang tersebut sudah memukul saya, misalkan ada sepasang suami istri, terus suaminya itu keras, istrinya dipukuli KDRT sampai luka-luka memar. Akhirnya istrinya itu nggak kuat. Saya kalau begini saya ingin mengajukan cerai, begitu kan, di pengadilan mengajukan cerai. Akhirnya kan biasanya sidang, terus ditanyakan otomatis si istri, kenapa kamu kok minta cerai kepada suamimu, begitu kan? Terus si istri biasanya kan cerita tentang aib suaminya apa adanya. Nah, itu diperbolehkan. Ghibah betul Bu? Ghibah kan? Tapi di situ diperbolehkan karena ada maslahat, bisa dibagi. Ya, itu diantaranya satu. Kedua misalkan juga ketika laporan ke Pak Polisi, iya enggak? Kalau laporan kita ngomong enggak? Aib orang ngomong, iya toh? Misalkan kalau zaman sekarang kan ada namanya hukum menghina orang lain ya, apa istilahnya? Istilahnya apa ya? Kalau dalam berhukum, kalau menghina orang lain kan bisa dipidanakan ya? Ya, pencemaran nama baik. Kita laporan, kan akhirnya kan menggibah dia, ngomongin apa adanya. Itu Pak, saya itu dikata-katain begini begitu. Orang itu sukanya ngomongin kejelekan ya tentang saya ini itu. Boleh ya seperti itu. Nah, itu ghibah yang dibolehkan di hadapan pihak yang berwajib. Kemudian juga di antara yang boleh juga ya ghibah yang diperbolehkan menjelaskan orang-orang yang melakukan kesesatan atau sering berceramah, sering melakukan orasi-orasi atau ngomong di depan mimbar-mimbar. Orang tersebut suka mengajarkan keburukan, kejelekan.
demi orang lain terjaga, ya biar nggak ikut dia, kan kita cerita otomatis, kamu jangan ikut dia, jangan dengerin dia. Dia itu kan orang yang suka ngomongin tidak sebenarnya, menyesatkan orang lain dari agama Islam misalkan. Ngomongnya tidak ada landasannya seperti itu. Nah itu boleh, gibah betul. Gibah keburuk apa aib orang lain, tapi demi maslahat, biar orang lain tidak terseret kepada kesesatannya, diperbolehkan. Ya, gitu Ibu. Terus juga ada ghibah lagi yang diperbolehkan. Misalkan ada orang suka minum khamar, minum apa? Whisky ya, minuman keras. Suka maling, nyolong. Suka berbuat buruk pada orang lain. Nah, kita kadang-kadang kan kepada teman kita, jangan deket-deket dia, jangan berteman. Kenapa? Dia itu kan sukanya maling, sukanya nyolong, sukanya minum, sukanya main perempuan. Tapi dia menampakkan loh ya Bu. Jadi dia bermaksiat terang-terangan. Jadi orang lain itu sudah nggak ada rahasia tuh. Orang tersebut memang nggak ada malunya, malunya sudah dicabut gitu ya. Mabuk ya wis di depan orang banyak gitu ya. Main judi juga seperti itu misalkan. Berbuat hal-hal buruk juga di depan orang nggak ada malunya, maka boleh kita mengingatkan orang lain. Ya, misalkan kita lihat teman kita kok deket dengan dia, Bu, jangan deket-deket dia. Kenapa? Lah dia kok sukanya kan begini-begini, nggak tahu toh. Nah, itu kan menceritakan keburukan orang lain. Tapi kalau untuk bab mengingatkan biar nggak ikut terjerumus, itu diperbolehkan. Nah, gitu ya. Terus diantaranya juga bolehnya ghibah adalah ketika misalkan ada orang yang namanya sama, misalkan namanya adalah siapa kira-kira Abbas atau siapa misalkan Pak Yono misalkan, ada namanya Pak Yono, namanya nggak ada ya. Misalkan ada Pak Yono, ada 5. Kita bingung nih. Nah, di antara Pak Yono itu ada yang cacat, misalkan ada yang buta, ada yang kakinya pincang misalkan. Untuk memudahkan kan kadang-kadang kita nyebut aibnya. Pak Yono kemarin itu loh dapat hadiah misalkan. Pak Yono yang mana kan bingung kan Pak Yono ada enggak? Nah, tiba itu loh Pak Yono yang buta. Nah, kan memberi gelar orang lain dengan apa? Dengan aibnya. Nah, itu enggak apa-apa ya. Kalau memang ada banyak namanya Pak Yono. Terus kita menceritakan tentang kecacatannya misalkan di situ. Itu loh Pak Yono buta gitu. Atau Pak Yono yang pincang. Itu kan aib. Tapi boleh kita ucapkan demi untuk apa? Membedakan. Nah, betul. Gitu ya. Selain daripada itu tadi yang saya sebutkan tidak boleh. Jangan ya Bu. Apalagi meskipun sahabat kita itu aibnya seambrek tapi dia tidak dinampakkan maksiatnya. Jangan. Ya jangan digibahi ya kejelekannya begitu. Jadi bolehnya digibahi itu tadi. Kalau memang bisa membuat keburukan dalam masyarakat yang luas. Indah betul Bu agama Islam. Indah. Ada standarnya. Ya, kapan boleh tidak mengatakan sebenarnya ada standarnya. Kapan boleh menggibahi yang asalnya haram juga ada standarnya. Maka inilah agama Islam yang begitu indah, begitu sempurna. Begitu je. Jadi tidak mutlak ya hukumnya. Seperti itu. Masih ada waktu? Masih ya Bu ya. Baik. Kemudian terkait menyinggung masalah ghibah, biasanya kalau di dalam agama Islam kan tidak pacaran ya Bu. Tidak pacaran. Adanya itu biasanya lewat apa namanya? Ta'aruf, nazar, melihat. Apa saja yang boleh dilihat dari lelaki kepada perempuan yang mau dipilahnya. Apa saja Bu? Coba Bu. Kan sudah lama ya kita bab nikah, apalagi sudah menjalani puluhan tahun. Apa Bu? Kepribadiannya, agamanya. Ya. Kan kalau melihat zahirnya Bu ini Bu, yang membuat dia menarik wajah. Terus harta.
Yang fisik, sifatnya fisik Bu. Dari dirinya apa saja. Kan perempuan pada dasarnya aurat semuanya, dari ujung kaki sampai kepala, kecuali telapak tangan. Terus sebagian ulama wajah juga termasuk tidak aurat ya, sebagian memandang aurat. Nah sekarang kapan lelaki itu boleh, atau hal apa saja yang boleh dinadzar oleh lelaki kepada perempuan yang hendak di khidbah, dilamarnya. Nah, tadi sudah betul disebutkan, salah satunya adalah wajah. Ya, karena kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, perintah melihat itu adalah melihat sesuatu yang dapat menarik hatinya. Dan hal paling pertama biasanya apa Bu? Wajah. Begitu ya? Ya. Di sini para ulama berbeda pendapat, tapi ada pendapat yang begitu mungkin nggak lazim di kita. Mau disampaikan atau kita skip Bu? Sampaikan untuk ilmu ya. Baik. Pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Sulaiman Al-Wahili, ya ini saya sebutkan dulu pendapat yang roji. Bolehnya lelaki melihat ya pada wajahnya. Tadi disebutkan boleh. Jadi misalkan kan maaf, ada yang perempuan bercadar, kan kita nggak pernah tahu wajahnya seperti apa kecuali mahramnya. Maka ketika seorang lelaki itu ingin meminangnya, boleh perempuan itu membuka cadar, melihat wajahnya. Gitu ya, wajah pertama. Kedua adalah kaf, telapak tangan. Kemudian juga bolehnya melihat telapak kaki, ya ujung kakinya diperbolehkan. Itu. Ya, kemudian juga bolehnya melihat rambut sampai siku yang biasa nampak oleh mahramnya. Kalau sama mahramnya kan biasa perempuan itu rambutnya kelihatan, sikunya kelihatan gitu ya, meskipun bab aurat begitu ya kalau bab rambut. Itu boleh menurut pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Sulaiman Al-Wahili. Itu pendapat pertama. Jadi bolehnya seorang yang memilah itu melihat wajah, telapak tangan, rambut sampai dengan siku, sampai dengan kaki tadi ya, ujung kakinya. Itu yang dikuatkan. Setuju nggak Bu dengan pendapat ini? Setuju ya? Atau cuma wajah saja sama telapak tangan? Setuju ya? Itu pendapat yang dikuatkan saya. Kemudian ada Bu di sini pendapat yang masya Allah ya. Jadi begitu agak ekstrim ya. Apa pendapatnya? Ya, pendapatnya itu bolehnya melihat seluruh badannya kecuali dua kemaluannya. Itu pendapat dari Dawud Ad-Dhuhiri, mazhab Dhuhiri. Ada ulama Dhuhiri tekstual dulu, tapi itu nggak lazim ya. Masa belum jadi suami istri terus masih tahapan meminang, itu pun belum ya, baru melihat biar tertarik gitu istilahnya, menikahi dia. Itu dia berpendapat bolehnya melihat seluruh bagian tubuhnya kecuali kemaluan. Nah, kita nggak pakai itu ya. Terlalu di negara kita ada lazim juga bahaya untuk penghormatan perempuan, bahaya, ya enggak? Trauma takutnya nanti. Dia sudah melihat seluruhnya gitu kan, nggak jadi lagi, kan repot juga gitu. Ya enggak? Trauma malah nggak mau nikah nanti. Nah itu kita nggak ambil yang seperti itu ya. Karena ini pendapat yang menurut saya pribadi terlalu nggak ini ya, nggak lazim di kita seperti itu. Tapi ada seperti itu. Karena memang kan dalam hadis Nabi, ketika kita hendak menikahi seseorang, suruh melihat laki-laki itu sesuatu yang menariknya. Nah, ini ulama ini berpendapat ketika melihat mungkin bagian lebih rinci dari tubuh perempuan itu bakal tertarik. Ini maaf ya Bu, agak vulgar, tapi itu realita, ada pendapat seperti itu. Tapi kita mengatakan ini tidak setuju ya dengan pendapat itu ya, terlalu tidak lazim dalam kita. Tapi perlu disampaikan apa ya Bu ya.
Nah, kita mengambil pendapat yang tadi mungkin, atau mengambil pendapat ada ulama juga yang mengatakan cukup wajah dan telapak tangan. Ya. Ya, begitu ya Bu ya. Baik. Itu saja mungkin ya terkait dengan bab nazar. Masya Allah ini. Terus ada lagi nih tambahan ya. Terus bagaimana cara kita nazar melihat? Nah, ini ada dua metode. Orang yang ingin menikah, tadi ada kan sebelum meminang kan ada nazar melihat, memandang calon yang saya pinang seperti apa sih. Ini ada dua cara. Yang pertama adalah melihat dengan cara diketahui oleh perempuan itu yang hendak kita nikahi. Berarti perempuan itu harus ditemani oleh bapaknya, kakeknya, saudara laki-lakinya, atau anak laki-lakinya. Ya. Jadi melihat secara langsung. Misalkan nih saya atau orang lain ya, orang lain si fulan A ya, Mas siapa mau meminang salah satu putri ibu. Ya. Kemudian dia datang, dia melihat dulu. Coba Bu, saya pengen tahu seperti apa putri ibu, kan? Nah, maka ini kemudian ibu mengambil siapa putrinya untuk ini Mas ini mau melihat kamu, katanya dia ingin menikah atau meminang kamu. Ya. Dia kalau tertarik dengan kamu, dia akan lanjut ke jenjang serius. Nah, maka itu kan diketahui. Itu cara pertama. Jadi nazar secara langsung. Ya, dengan diketahui oleh ayahnya atau anak laki-lakinya atau saudara laki-lakinya. Kemudian cara kedua adalah dengan cara mengintip. Nah, maaf ini mengintip. Tapi ini ada catatan ya Bu, mengintip tidak boleh. Para ulama juga mengadakan menjadikan adanya standar dalam mengintip. Nggak boleh pas dia lagi di kamar mandi, itu nggak boleh, ya. Atau dia lagi pas ganti, itu nggak boleh, ya. Jadi mengintipnya sesuai urf. Ya, misalkan dia pas lagi nyapu di halaman rumah, ya. Wah, saya mau melamar nih putrinya bapak itu. Dari jauh. Tapi saya belum tahu nih putrinya itu kayak apa sih. Nah, dia akhirnya mengambil inisiatif, oke deh saya akan melihatnya, tapi tanpa sepengetahuannya dulu. Nah ini ya, dia ngintip. Nah nanti pas dia nyapu saya coba lihat seperti apa orangnya. Ya, diem-diem. Nah, akhirnya dia melakukan hal tersebut. Nah, ini juga diperbolehkan. Karena dulu sahabat Nabi pernah melakukan hal tersebut dan dibolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari sini para ulama mengatakan, ya, cara kedua dengan cara mengintip itu lebih dipilih katanya. Kenapa? Karena lebih menjaga hati perempuannya. Ya enggak? Coba Bu, ada orang laki-laki datang. Pak, saya pengen lihat putri Bapak. Dilihatlah, dibuka wajah, penutup wajahnya kalau ditutup. Diperlihatkan ujung kakinya misalkan, tangannya. Tiba-tiba kasih kabar, oh maaf Pak, saya nggak jadi melamar. Perempuannya gimana? Madep ya Bu ya. Waduh, saya kurang apa ya? Kan begitu biasanya naluri tabiat perempuan seperti itu. Akhirnya kadang-kadang menjadi beban tersendiri bagi perempuan. Nah, makanya para ulama kalau bisa udah model kedua saja, diintip dulu. Baru kalau sudah yakin datangi, tembuk, begitu. Ibu setuju yang mana Bu? Jantan secara sorry jelas, secara terang-terangan didatangi atau mending diintip? Tapi ngintipnya ada standarnya ya, nggak boleh malam hari juga, nggak boleh pada tempat-tempat yang membuka aurat, itu nggak boleh, gitu ya. Hanya pada saat tertentu, ya, seperti menyapu misalkan, atau lagi ngomong adiknya misalnya. Lagi duduk di teras. Duduk di teras. Kalau Ibu setuju yang mana nih Bu? Ngintip ya? Yakin Bu putrinya boleh ngintip? Ya. Tapi dengan ini ya, dengan
batasan syariat tentunya gitu ya. Iya, biar untuk menjaga hati perempuan. Karena dalam agama Islam sendiri kan sebenarnya tidak boleh pacaran. Maka di situ ada ada dawabit syariat ya untuk menentukan hal tersebut. Ya. Itu pendapat jumhur ulama ya Bu. Jadi boleh keduanya. Boleh dengan cara terang-terangan atau boleh juga dengan cara mengintip ya, tanpa pengetahuannya maksudnya ya. Tapi ada sebagian ulama dari Malikiyah mengatakan harus dengan izinnya. Kalau tidak boleh. Jadi sebagian ulama Malikiyah itu tidak memperbolehkan meskipun dengan cara mengintip, harus berani datang terang-terangan. Harus dengan izin perempuan itu. Seperti itu, Jay. Ya, tapi tadi Ibu mengikuti pendapat jumhur, terus lebih rinci, milih yang silahkan diintip ya. Maksudnya apa istilahnya, lebih baik dengan cara seperti itu ya. Baik, itu saja Bu ya yang dapat saya sampaikan pas selesai ini juga bab mukadimah kedua terkait dengan bab khitbah. Insya Allah ya kita lanjutkan di kesempatan berikutnya untuk menyelesaikan kitab ini. Saya akhiri, ada kurangnya saya mohon maaf ya Bu. Ini mungkin pembahasannya sebenarnya agak-agak ya, kita semua sudah berkeluarga ya. Mungkin istilahnya hal-hal yang harusnya para muda-mudi yang belajar. Tapi kan sekali lagi ilmu itu tidak terbatas hanya untuk muda-mudi, tapi juga untuk kita sebagai orang tua dan kita punya anak laki ataupun perempuan, barangkali bisa ditularkan untuk putra-putri kita. Seperti itu Bu. Saya akhiri, ada kurangnya, ada salahnya, ada begitu-begitunya ya ngomongnya. Saya mohon maaf yang sebenar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.